terjadi peperangan Badar, dan ini sejarah besar. Ya, sungguh rugi kalau kaum muslimin tidak tahu ini sejarah ini. Ini kadang-kadang saya gini cuman sering lihat orang-orang memperingati misalnya nuzulul Quran, atau bikin misalnya oh ini hari bikin status nuzulul Quran, tapi dilupakan bahwa 17 Ramadan juga bertepatan dengan perang Badar, dan itu perang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam sejarah, perang ini perang yang bantuan Allah itu luar biasa. Sampai-sampai disebutkan tidak ada peperangan yang Allah turun tangan langsung selain perang Badar. Artinya saking banyaknya pertolongan Allah ketika itu. Bapak Ibu tahu, pasukan kaum muslimin ketika itu hanya 313 melawan pasukan dari kaum Quraisy yang ketika itu di Mekah, pimpinannya Abu Jahal, ya Abu yang lain. Ya, pimpinannya itu dari orang-orang petinggi-petinggi Quraisy. Bayangkan pasukan orang Quraisy ketika itu 1000. Yang dilawan dari kaum muslimin hanya 313. Kira-kira kalau pakai logika ya kalah pasti kaum muslimin. Tapi Masya Allah, dan sebenarnya Nabi Muhammad tidak ada niat untuk perang. Dan itu perang pertama kali. Nabi Muhammad tidak mau perang. Di Mekah saja 13 tahun Nabi Muhammad tidak mau perang. Sampai di Madinah, ya karena diajak perang, ya sudah Nabi Muhammad terima. Ahlan wa sahlan. Ya, waktu itu Nabi Muhammad berdoa, dalam Al-Quran dikatakan surat Al-A'raf, "Istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin." Itu Nabi Muhammad, Bapak Ibu tahu, beliau berdoa malam hari. Padahal pertolongan Allah itu sudah pasti. Besok itu akan menang. Bayangkan itu malam Jumat. Perang Badar itu terjadi waktu hari Jumat, subuh. Nabi Muhammad doa malam hari, mengangkat tangan beliau sampai-sampai surban beliau, rida yang melilit di badan beliau jatuh. Kata Allah, ketika kamu wahai Muhammad minta kepada kami, fastajaba lakum, kami ijabah doa kamu. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Kami kirimkan bantuan pasukan tentara Allah sebanyak 1000 pasukan. Malaikat. Jadi malaikat itu Allah turunkan bantu kaum muslimin ketika itu. Yang tadinya 313 dibantu sama malaikat. 500 yang pertama itu disebutkan dalam tafsir dipimpin oleh malaikat Jibril. 500 pasukan berikutnya dipimpin oleh Mikail. Ya, tadi itu Masya Allah. Padahal kalau dipikir pasti kalah karena dibantu sama malaikat. Masya Allah, pertolongannya Allah datang. Itu disebutkan dalam riwayat, Ibu tahu, itu ketika kaum muslimin baru angkat pedang begini, baru angkat mau tebas kepalanya ini kaum musyrikin, baru angkat pedang begini, kepalanya sudah putus duluan. Baru angkat pedang begini, kepalanya sudah putus. Ternyata ketika ditelusuri, ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami baru angkat tangan begini, baru angkat pedang, tapi kepalanya ini orang sudah putus? Kata Nabi Muhammad, yang bunuh bukan kamu, tapi malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikatnya Allah turun tangan di situ. Disebutkan malaikatnya Allah itu, ya ada yang menyerupai manusia, ada yang tidak terlihat. Yang menyerupai manusia itu tinggi besar. Dalam riwayat itu, saya melihat ada satu orang dalam pasukan kaum muslimin tinggi besar, dan saya tidak pernah lihat dia dari kalangan sahabat. Tapi kok dia subhanallah besarnya bukan main, dan disebutkan menggunakan imamah putih, serban putih dililit di kepala mereka. Nah, ini disebutkan di dalam riwayat. Maka oleh karena itu pertolongannya luar biasa, sampai-sampai dikatakan tempat kejadian di mana Abu Jahal mati, di mana Al-Walid mati, itu sudah disebutkan sama Nabi sebelum peperangan besok. Ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad langsung senyum. Perang besok Nabi Muhammad sudah senyum. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabat, di sini Abu Jahal akan mati, di sini Al-Walid akan mati. Semua kaget, ya Rasulullah. Masya Allah, sudah ditentukan sama Nabi di mana Abu Jahal akan mati besok. Ya, sampai-sampai para sahabat mengatakan, demi Allah, yang ditunjuk sama Nabi tidak bergeser sedikit pun, walaupun hanya 1 jengkal. Pas di mana yang ditunjuk sama Nabi, di situ Abu Jahal mati. Sallallahu alaihi wa alihi. Maka ini pertolongan luar biasa ketika di perang Badar. Ini banyak yang lupa ini 17 Ramadan. Tentang peperangan yang luar biasa, pertolongan Allah. Pertolongan Allah kepada kaum muslimin ketika itu. Baik, kita masuk ke tema dulu. Ini sudah pancing lagi di masalah nuzul Quran. Ala kulli hal, di sini jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, sebenarnya ini agama paling ringan. Kita orang ini agama Islam, agama paling ringan. Kita yang diwajibkan dalam syariat ini, Masya Allah, sholat 5 waktu. Apa lagi? Puasa Ramadan, apa lagi? Zakat, apa lagi? Haji.
Ini yang wajib. Haji pun kalau mampu, zakat pun kalau mampu. Kalau tidak mampu, zakatnya tidak wajib sebenarnya. Misalnya dia masuk kategori miskin atau fakir, wajib nggak dia keluarkan zakat? Tidak. Dia wajib menerima, berhak menerima, bukan mengeluarkan zakat. Baik, sekarang jemaah sekalian, ini agama luar biasa. Nabi Muhammad SAW waktu itu ada datang satu orang Badui. Ibu tahu Badui ya? Badui itu orang desa. Ya beda, namanya adat istiadat orang desa itu, masya Allah, beda sekali dengan orang kota. Ya jangankan ya kita orang saja di Gorontalo, orang dari gunung datang dengan orang kota sama enggak akhlaknya? Beda kan? Ya mungkin orang-orang di desa biasanya teriak-teriak, atau mungkin kita kasihlah misal, kita orang-orang Sulawesi kejumpa sama orang dari Jawa, itu orang Jawa kadang-kadang goyang kepala begini kalau kita orang ngobrol.